Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan buat kue kismis ekonomis. Ini bahannya adalah 2 butir telur. Kita pecahkan di sini sekalian. Terus kita tambahkan 3 sendok makan gula. Kalau suka manis bisa tambah sedikit vanili. Kemudian 4 sendok makan susu kental manis. Kita aduk sampai tercampur rata semuanya, sampai gulanya larut dalam telur. Kemudian kita tambahkan 100 gram margarin. 100 gram itu kurang lebih 2 sendok makan penuh ya. Aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata dan larut seperti ini. Setelah tercampur rata, ini kita akan masukkan 100 gram tepung terigu serbaguna. Aku pakai protein sedang, kurang lebih 6 sendok makan ya. Kemudian tambahkan 3 gram baking powder, kurang lebih 1 sendok teh ya. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini bisa menggunakan spatula. Pastikan tidak ada yang menggerindil atau semuanya sudah tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, aku siapkan 1 genggam kismis. Aku akan cincang kecil-kecil. Kemudian kita tambahkan separuh bagian ke dalam adonan atau setengah bagian ya. Nanti yang setengah bagian itu untuk bagian atasnya atau toppingnya. Siapkan loyang, olesin dengan margarin. Ini loyang ukurannya lebar 16, panjang 21. Tambahkan kertas roti di atasnya. Olesin margarin lagi sampai rata. Taburin dengan tepung supaya tidak lengket ya. Tambahkan adonan, masukkan semuanya, kemudian ratakan. Taburin dengan sisa kismis, potongan kismis yang kita sisakan separuh tadi. Hentak-hentakan supaya rata. Panaskan wajan bekas, tambah tatakan, tutup, panaskan sekitar 5 menit dengan api kecil seperti ini. Setelah panas, masukkan adonan, kemudian tutup, panggang selama kurang lebih 30 sampai 35 menit dengan api kecil. Ini sudah matang ya. Kita potong. Sesuaikan selera motongnya seperti apa. Bisa juga menggunakan cup kecil seperti itu. Nah, sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Bikinnya gampang banget dan rasanya juga enak. Kita lihat bagian sampingnya, tuh seperti ini ya. Aku akan cobain satu. Tuh, ngeprul banget, rasanya tuh enak, gurih, manis. Ini cocok banget untuk makanan sambil ngeteh atau ngopi atau sambil nonton TV ya. Untuk acara keluarga juga enak. Ada sedikit rasa asam dari kismisnya, tapi itu enak banget beneran. Ini wajib untuk dicobain. Selamat coba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Kemudian kita buat resep yang kedua. Ini juga mudah banget untuk sarapan pagi yang pengen cepet, pengen makan roti lembut dan enak. Ini aku pakai 3 butir telur. Kita taruh dalam wadah bersih ya. Tambahkan 3 sendok makan gula, sejumput garam, dan sejumput vanili untuk rasa yang lebih enak. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan 75 gram tepung terigu serbaguna dan 3 gram baking powder atau kurang lebih 1 sendok teh ya. Kita aduk sampai rata, sampai tercampur semuanya seperti ini. Kemudian aku tambahkan minyak sekitar 25 gram atau 2 sendok lebih sedikit ya.
Aduk lagi sampai rata. Pastikan udah tercampur semuanya. Kemudian siapkan 2 buah mangkok kecil, kita olesin dengan minyak supaya nggak lengket. Pakai loyang juga bisa ya, atau pakai cup kecil seperti itu. Kita tuang adonan tidak sampai penuh. Ini kita pakai 2 mangkok aja. Hilangkan anginnya. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 10-15 menit. Miringkan sedikit tutupnya supaya uap tidak jatuh ke adonan. Ini udah sekitar 10-15 menit. Kita angkat, kemudian kita sajikan. Ini rasanya empuk dan enak. Ini bagian bawahnya seperti itu. Sekarang kita coba buka ya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Tuh, seperti ini. Ini rasanya enak, empuk, dan wajib untuk cobain. Untuk resep yang ketiga, ini aku bikin dari olahan singkong ya. Rasanya enak banget dan ini wajib untuk dicobain. Di sini aku punya 900 sampai 1 kg singkong dan 125 gram kelapa parut ya, bisa beli di pasar. Kemudian pakai 200 ml santan dan 150 ml susu segar atau fresh milk, atau bisa juga pakai susu biasa, itu susu kotak. Kemudian 10 sendok makan susu kental manis dan 150 gram gula merah. Ini untuk bagian bawahnya. Kemudian aku pakai 50 gram margarin yang dilelehkan. Ini aku rendam dengan air panas supaya bisa meleleh. Kita parut dulu singkongnya. Diserut boleh, diparut halus juga boleh ya. Aku serut seperti itu biar cepat. Setelah selesai, kemudian ini kita peras. Tapi airnya jangan dibuang ya nanti. Biarkan mengendap dulu. Endapannya itu nanti kita gunakan lagi. Sudah selesai, kita sisihkan sebentar. Aku merasnya nggak terlalu kenceng ya, jadi masih ada basah-basah seperti itu. Tambahkan santannya, kemudian tambahkan juga susunya. Tambahkan setengah bagian kelapa, 3/4 bagian kelapa, sisakan 1/4 ya untuk taburan. Kemudian aku tambahkan 10 sendok makan susu kental manis. Ini kalau misalkan suka manis banget bisa ditambahkan gula ya, pokoknya sesuaikan selera aja. Aduk rata. Bikinnya gampang banget dan semuanya pasti bisa. Tambahkan 50 gram margarin, kurang lebih 4 sendok makan lebih ya kalau sudah meleleh itu. Sejimpit garam dan setengah sendok teh vanili. Garamnya setengah sendok teh juga bisa ya. Yang penting jangan terlalu asin. Aduk sampai rata semuanya. Kemudian kita buang bagian atas air endapan dari singkong. Kemudian patinya kita campurkan. Tuh, keluar patinya seperti itu, kita campurkan jadi satu. Aduk rata lagi sampai semuanya tercampur. Kemudian 150 gram gula merah kita serut seperti itu. Bisa juga disisir halus. Nanti kalau panas itu ini meleleh sendiri ya gula merahnya. Kemudian kita siapkan loyang. Aku kasih aluminium foil, tapi kalau nggak punya aluminium foil bisa diolesin dengan sedikit minyak dan margarin. Ini ukurannya 16, terus panjangnya 21. Kita taruh gula merahnya di bagian bawah terlebih dahulu, ratakan sampai nggak ada sela ya kalau bisa. Kemudian taburin dengan parutan kelapa sampai rata juga. Tambahkan adonan. Ini aku tambahkan semuanya dalam satu loyang karena cukup ya. Tapi kalau loyang yang nggak cukup bisa dibuat dengan loyang lainnya gitu, atau pakai cup kecil seperti itu juga bisa. Taburi gula merah di atasnya, kemudian taburin dengan
parutan kelapa sisanya tadi ya. Bisa juga diganti dengan parutan keju ataupun kismis yang dicincang, sesuaikan selera untuk toppingnya. Sudah selesai. Kemudian ini oven selama 1 jam dengan suhu 180 derajat. Tapi kalau menggunakan wajan bekas, usahakan yang bagian bawah itu beri tatakan, pakai seng atau apa terserah. Kita panaskan sebentar. Kemudian kita letakkan adonan, kita tutup. Aku gunakan api kecil seperti itu ya. Kita panggang selama 1 jam. Setelah 1 jam dan permukaannya udah keras, ini kita bisa angkat, biarkan agak sedikit dingin agar bisa dipotong. Kalau masih terlalu panas itu susah motongnya, lengket seperti itu. Tuh sudah agak dingin, kemudian kita potong ya. Ini rasanya enak banget dan lembut, bahannya juga mudah didapat. Motongnya sesuaikan selera. Ini bagian dalamnya seperti itu. Aku potong kotak-kotak aja. Ini bisa juga buat jualan, karena bahannya juga irit seperti ini ya. Setelah dipotong, ini kita bisa cobain, cicipin bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Kuning kelapa, gula merah, ngepas banget rasanya. Seperti ini. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Untuk resep yang keempat, ini aku pakai olahan kentang ya. Ini cemilan enak banget, lembut, bisa dimakan dengan saus atau saus sambal. Pokoknya ini wajib untuk dicobain. Sekali coba kayaknya pengen bikin lagi ini rasanya. Aku pakai 600 gram kentang. Kita kupas, kemudian kita cuci bersih kentangnya ya. Ini bikinnya gampang loh. Potong-potong kecil-kecil aja biar cepet empuk. Kemudian taruh wadah tahan panas. Kita kukus sampai empuk. Daun bawang secukupnya. Ini kita iris kecil-kecil seperti itu ya. Iris tipis aja. Sisihkan dahulu. Kemudian keju kurang lebih 100 gram kita parut. Ini aku pakai keju cheddar. Sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai keju lembaran seperti ini, 2 lembar aja. Ini untuk isiannya kita potong kotak seperti itu, jadi 12 ya. Setelah empuk, kentangnya kemudian kita becek-becek sampai hancur, sampai halus seperti itu. Setelah halus, tambahkan garam secukupnya, sekitar setengah sampai 1 sendok teh. Terus lada bubuk setengah sampai 1 sendok teh juga. Aduk sampai rata. Tambahkan parutan keju. Aduk rata lagi. Tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk lagi sampai tercampur rata semuanya. Cicipin sedikit ya, kurang apa bisa tambahkan. Dua butir telur kita pecahkan di sini, kita aduk rata. Kemudian remahan roti secukupnya. Ini kalau kurang bisa ditambah remahan roti atau tepung roti ya, atau tepung panir. Kita bulatkan kentangnya, taruh lembaran keju yang sudah kita potong. Kita bentuk kotak atau bulat, sesuaikan selera seperti itu. Celupkan ke dalam telur sampai rata dan taburin dengan tepung roti. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak banget. Ini bisa buat camilan seluruh keluarga sambil nonton TV, atau misalkan dibawa ke tempat saudara juga boleh.
Setelah selesai semuanya, seperti ini hasilnya, kita goreng. Kalau menggunakan teflon nggak perlu minyak banyak ya, tapi kalau pakai wajan biasa itu tambahkan minyaknya. Ini kita goreng sampai kering. Bagian luarnya itu renyah, tapi bagian dalamnya itu lembut. Ini beneran enak banget, ini wajib untuk dicobain. Goreng sampai kuning keemasan sambil sekali kita bolak-balik. Setelah kuning keemasan, angkat dan tiriskan. Ini udah siap untuk disajikan, bisa menggunakan saus tomat atau saus sambal. Lumer banget. Tuh, dalamnya seperti ini ya, kejunya. Lumer seperti itu, meleleh. Ini enak banget. Ini aku celupin ke sausnya sini. Kalau nggak dicelupin itu bisa juga kita coelin seperti ini ya. Udah ada rasa keju, itu sebenarnya nggak pakai saus apapun juga lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim, aku akan makan. Beneran enak banget. Untuk resep yang kelima, ini aku bikin dari olahan tahu ya. Ini mantap banget, bisa buat lauk atau buat camilan. Rasanya tuh pedas, super pedas. Tapi kalau nggak suka pedas bisa dikurangin. Aku siapkan 2 potong tahu. Ini sekitar 400 sampai 450 gram tahu. Kita becek-becek sampai halus. Bisa menggunakan ulekan atau garpu seperti ini. Pokoknya yang penting hancur halus seperti itu ya. Kemudian 1 batang daun bawang kita iris kecil-kecil, tipis seperti itu. Ini untuk rasa lebih enak. Campurkan ke dalam tahunya. Ulek 15 cabai rawit. Kemudian 3 siung bawang putih, 3 butir bawang merah. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar dan 1/4 sendok teh merica, sesuaikan selera aja ya. 1 sendok teh gula. Tambahkan setengah sendok teh garam, nanti kalau kurang bisa ditambah. Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, ulek sampai halus, sampai semuanya tercampur rata ya. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai matang atau sampai tercium bau enak, biar nggak terasa sengak cabai kayak gitu ya. Kemudian tambahkan ke dalam tahunya. Ini kita campur, kita aduk rata seperti itu. Setelah tercampur rata seperti ini, aku tambahkan 3 sendok makan tepung terigu serbaguna. Aku pakai segitiga biru ya. Siapkan loyang. Kemudian ini aku tambahkan aluminium foil. Kalau nggak ada aluminium foil bisa diolesin dengan margarin atau sedikit minyak supaya nggak lengket. Kita masukkan semuanya, kita tekan-tekan sampai agak padat begitu ya, biar nggak hancur. Sudah, kemudian kita kukus ini sampai matang, kurang lebih 30 menit ya. Setelah matang, permukaan kaku, biarkan dingin dulu. Kita siapkan tepung roti atau remahan roti dan 1 telur. Setelah dingin, kita buka, kita potong kotak-kotak. Ukuran seberapa terserah ya, mau gede mau kecil, sesuaikan selera aja. Seperti ini aku motongnya, kecil-kecil aja biar lebih gurih, lebih enak dan bisa ambil bolak-balik. Seperti ini kotakannya ya. Celupkan ke dalam telur. Guling-gulingkan di atas tepung roti sampai semuanya nempel. Seperti itu. Ya, sampai semua tahunya tadi rata tuh. Sudah selesai seperti ini. Kita siapkan minyak banyak untuk menggoreng. Goreng sampai kuning keemasan atau matang ya. Bolak-balik agar matangnya rata.
Kemudian setelah nampak kuning keemasan seperti itu ya, angkat dan tiriskan. Ini rasanya renyah, gurih, pedas, enak, pokoknya wajib untuk dicobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya, wow, cabenya banyak banget. Kita makan ya. Pedas, enak, gurih. Pokoknya kalau yang nggak suka pedas, ini cabenya wajib dikurangin karena pedas banget ya. Tapi enak. Untuk resep yang keenam, ini aku menggunakan ebi dan kulit lumpia. Ini rasanya renyah, gurih, bisa buat isian toples atau buat lauk makan sebagai gantinya kerupuk. Ini enak banget beneran. Di sini aku siapkan bumbunya, 1 siung bawang putih, 1 butir bawang merah, kemudian 1/4 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh gula, sejimpit garam, dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Garamnya ini kalau misalkan ebinya udah asin jangan ditambahkan ya, nanti takut keasinan, atau sesuaikan selera saja. Ini aku pakai 3-4 sendok makan ebi kering atau udang kering, bisa pakai udang rebon seperti itu. Kita haluskan bumbunya dahulu, kemudian kita tumis sampai matang bumbunya atau tercium bau enak. Ini bikinnya gampang banget dan semuanya pasti bisa. Setelah tercium bau enak, tambahkan ebi atau rebonnya. Tumis sampai matang juga. Gunakan api kecil ya, supaya nggak cepat hangus. Sampai tercium bau enak dari ebi atau rebonnya. Setelah dirasa cukup matang, kemudian kita haluskan. Ini bisa menggunakan ulekan pakai tenaga ya, atau bisa juga menggunakan food chopper seperti ini, atau menggunakan penghalus bumbu, atau menggunakan blender. Pokoknya kita haluskan sampai kayak abon udang seperti itu. Kita sisihkan dahulu. Bentuknya mirip abon udang ya. Pakai abon udang juga bisa sih. Di sini aku siapkan 1 sendok makan tepung terigu serbaguna, tambahkan 3 sendok makan air. Ini untuk perekat. Aduk sampai rata. Jangan terlalu kental, jangan terlalu encer. Pokoknya sesuaikan aja. Terus siapkan beberapa lembar kulit lumpia. Aku ambil 1 lembar, nanti kalau kurang bisa tambah ya kulit lumpianya. Aku siapkan di sini 10 lembar dulu. Taruh ebinya tadi di atasnya. Ini kalau mau misalnya mau lengket gitu, olesin putih telur nggak apa-apa, bagian permukaan kulit lumpianya sampai rata, tipis aja, jangan terlalu tebal. Terus kemudian taruh ebi yang sudah dihaluskan, jadinya itu lengket nempel gitu. Seperti ini juga bisa sih. Kita gulungnya agak ditekan supaya lebih kencang, dan rekatkan dengan larutan tepung terigu tadi ujung-ujungnya juga. Ini gurih banget dan rasanya juga enak. Setelah selesai, ini kita potong-potong ya. Aku potong menjadi 4 bagian atau 3 bagian, sesuaikan keinginan aja. Setelah selesai, kemudian kita goreng dengan minyak secukupnya. Minyaknya agak banyak, nggak apa-apa, biarkan agak panas dulu. Gunakan api sedang cenderung kecil. Kita goreng sampai kering atau kuning keemasan seperti ini. Kalau udah agak keras itu dibolak-balik nggak apa-apa ya. Setelah kuning keemasan, angkat, kemudian kita tiriskan. Udah siap untuk disajikan. Gurih, renyah, enak. Ini bisa buat lauk makan atau buat camilan begini aja. Aku ambil lagi. Kayaknya enak banget. Untuk resep yang ketujuh, aku buat olahan tahu lagi. Ini bisa buat camilan seluruh keluarga, atau buat lauk makan, atau untuk jualan ya. Bikinnya gampang banget. Seperti ini. Di sini aku punya 2 potong tahu, kurang lebih 400 sampai 450 gram. Kita pecek-pecek sampai halus. Bisa menggunakan garpu atau ulekan atau sendok, terserah selera, pokoknya dihaluskan saja.
seperti ini. Setelah halus, kita sisihkan dahulu. Aku pakai 4 siung bawang putih, setengah sendok teh merica, setengah sendok teh garam, kalau kurang nanti bisa ditambah. Haluskan, sisihkan dahulu. 3 batang daun bawang iris tipis, kecil-kecil seperti itu. Campur dengan tahunya. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini kalau suka bisa menggunakan penyedap ya. Aduk rata. Tambahkan kaldu jamur atau kaldu bubuk setengah sampai 1 sendok teh. Bisa juga pakai penyedap. Aduk sampai rata semuanya. Cicipin, kurang apa ini bisa ditambahkan. Sendok makan tepung terigu serbaguna. Garamnya tadi misalkan kurang bisa ditambah ya, pasti cicipin tadi, karena selera orang itu berbeda. Ini aku pakai 1 butir telur. Untuk merekatkan, aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tangan harus bersih, kita bentuk bulatan. Atau bikin kotak juga nggak apa-apa, bikin lonjong juga nggak apa-apa, terserah selera aja bentuknya seperti apa. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini bikinnya gampang banget dan semuanya pasti bisa. Setelah selesai, kita siapkan minyak untuk menggoreng. Kita pakai minyak secukupnya ya, agak banyak seperti itu. Pokoknya secukupnya aja. Tunggu agak panas. Gunakan api sedang ya, biar nggak cepat hangus. Goreng sampai kuning keemasan atau kuning matang. Sesekali kita balik supaya matangnya itu bisa merata. Setelah dirasa cukup matang atau kuning keemasan, kemudian angkat dan tiriskan. Ini udah siap untuk disajikan bersama cabai atau saus tomat, saus sambal. Terserah mau gigit cabai juga enak. Seperti ini tuh aku tambahkan cabainya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai cabai. Dalamnya. Enak banget. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Aku akan habisin makannya.